Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dalam acara podcast dengan tema Problematika Pendidikan Islam di Indonesia. Telah hadir di hadapan kita Bapak Dr. Haji Ismail SM MAG. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pagi ini sibuk sekali ya, Pak. Alhamdulillah melaksanakan tugas sebagaimana biasa. Yang penting kita selalu sehat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita masuk pada perbincangan kita, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana problematika pendidikan Islam di Indonesia dan bagaimana cara menanggulangi problematika tersebut. Sebelumnya, saya kenalkan dahulu bahwa beliau adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Wali Songo, Semarang. Beliau telah menyelesaikan pendidikan magisternya di bidang pendidikan Islam. Jadi cocok sekali pada perbincangan pada pagi hari ini. Oke, mari kita akan sedikit mendulang ilmu dari beliau tentang bagaimana problematika pendidikan Islam di Indonesia. Saya mau tanya nih Pak, eh, Iya. setelah kita ketahui sebelumnya bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, mampu mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi pendidikan adalah penentu di mana seseorang akan menjalani kehidupannya. Walaupun tujuan pendidikan Indonesia menuju ke arah positif, pastinya tidak terlepas dari tantangan global. Jadi, seperti apakah problematika pendidikan Islam di Indonesia itu, Pak? Baik, terima kasih Mbak Gita, sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan luar biasa. Tetapi kalau dijawab itu butuh kuliah 1 semester itu Mbak Gita. Sama sekali ya, Pak. Jadi misalnya disampaikan tentang tujuan pendidikan dan sekaligus fungsi pendidikan itu sungguh sangat ideal, dan kira-kira untuk mencapai tujuan yang sedemikian ideal itu memang butuh proses, butuh perjuangan, dengan waktu, dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas dari para pendidik dan stakeholder-nya. Ini tentu tentu Luar harus biasa ada ya, Pak. kerjasama, kerjasama. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi tentang eh, problematika. Kalau kita lihat bahwa dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia ini, sesungguhnya kita bisa melihat pendidikan Islam di Indonesia ini merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ya, Artinya tidak bisa dipisahkan dari konteks regulasi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Nah, sebut saja kita harus merujuk semua regulasi di Indonesia yang mengatur pendidikan ini harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan oke, Pak. pendidikan Islam dalam konteks konsep maupun implementasinya harus ke situ juga, masuk dalam sistem. Sebagai contoh misalnya kalau untuk mencapai tujuan pendidikan Islam seperti yang disampaikan Mbak Gita tadi, ini kita perlu melihat detailnya kayak apa implementasinya. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional, implementasi pendidikan Islam ini kita pahami secara berjenjang, secara eh, kritis. Misalnya implementasi pendidikan di jenjang
misalnya pendidikan anak SD. usia dini, Ya, kemudian, pendidikan dasar, pendidikan menengah, nanti sampai perguruan tinggi misalnya. Ini kan ada aturan-aturan yang harus dipahami bersama secara sistem karena masuk di sistem pendidikan nasional. Sebagai contoh yang perlu kita pahami bersama, ketika, seorang murid, siswa, peserta didik ini mengikuti pendidikan di pendidikan anak usia dini, maka di situ sudah ada kurikulum yang diintegrasikan bagian dari nilai-nilai, pendidikan agama Islam. Kemudian di pendidikan dasar ini juga kita lihat sistem yang berlaku ini dalam implementasinya di SD berbeda dengan di madrasah ibtidaiyah. Kalau di SD, eee, konten pendidikan agama Islam ini di situ sudah ditentukan jamnya 4 jam pelajaran. Tapi kalau oke. kita lihat di madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islamnya di situ terbagi ada akidah akhlak, Al-Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab sebagai pendukung. 5 mata pelajaran di MI ini tentu jamnya lebih besar dibanding kalau di SD. Begitu juga ketika di SMP dan MTS. Di MTS kira-kira juga sama, mata pelajarannya juga ada 4 mapel, rumpun PAI yang didukung bahasa Arab, kemudian kalau di SMP mapel PAI dan budi pekerti sekarang. Kalau dulu hanya pendidikan agama Islam, ini mulai jenjang di kurikulum 13, mulai jenjang SD, SMP, SMA, SMK itu nama mata pelajaran pendidikan agama Islam itu Nanti. disempurnakan menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di SMA juga begitu, tentu jamnya lebih sedikit dibanding dengan madrasah aliyah. Di struktur kurikulum di madrasah aliyah ini melanjutkan yang di MI, MTS, dan MA sehingga jamnya juga lebih besar. Di perguruan tinggi juga begitu, kalau di perguruan tinggi umum mata kuliah pendidikan agama Islam ini diwajibkan harus dibelajarkan dalam 2 SKS. Tetapi kalau kita coba bandingkan teman-teman di UIN Wali Songo Semarang ini, mata pelajaran atau pembelajaran atau mata kuliah yang terintegrasi atau rumpun mata pelajaran keagamaan studi Islam itu cukup banyak. Kalau dulu misalnya di UIN itu ada 32 SKS, sekarang kurikulum baru ada sekitar 22 SKS. Tentu jauh lebih besar dibanding dengan perguruan tinggi umum. Iya. Nah, inilah dalam konteks implementasi di lapangan, apa yang menjadi tujuan yang ideal tadi, tentunya ini juga menjadikan satu problem yang ketika dievaluasi secara umum maka hasilnya akan berbeda. Tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam yang diidealkan. Nah, inilah dalam konteks implementasi di lapangan, apa yang menjadi tujuan yang ideal tadi, tentunya ini juga menjadikan satu problem yang ketika dievaluasi secara umum maka hasilnya akan berbeda. Tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam yang diidealkan secara konseptual itu tadi. Belum lagi kita bicara misalnya ketika, lembaga pendidikannya itu adalah di pesantren yang mencoba menyatukan, eee, kurikulumnya selama 24 jam itu, menyatu antara teori dan sekaligus pembentukan sikap, perilaku, akhlak mulia dalam, kompleks suatu pendidikan pesantren itu. Maka di sini baru kita bisa memahami, oh ternyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang sangat ideal itu dalam implementasinya memang berbeda-beda sehingga nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah, dalam konteks inilah sesungguhnya kalau kita lihat
meskipun itu sudah berhasil dengan sangat bagus selama ini di Indonesia, dan perubahan itu bisa dilihat skalanya secara historis dari tahun ke tahun, dari dekade ke dekade itu sungguh sangat luar biasa. Misalnya religiusitas, eee, orang Indonesia ini, khususnya orang muslim ini tentu berbeda kalau dilihat, flashback ke belakang tahun 50, 40-an, kemudian 50-an, 60-an, kemudian 90-an ke sini, 2000-an ke sini tentu, berbeda berbeda tampilan atau, religiusitasnya. Ini tentu, kalau dievaluasi akan selalu ditemukan ada problematika di situ. Saya kira, eee, kalau diidentifikasi problematikanya juga banyak, misalnya masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, Oh iya, Kak. kemudian, eee, kesempatan pemerataan itu tidak hanya di ruang geografis, tempat, kota, desa, ya, pelosok, tetapi juga kesempatan gender misalnya, kesetaraan gender. Iya, Dulu orang perempuan ini kan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ini kan sangat sangat sedikit. sedikit, sangat sulit. Kemudian, eee, dalam perkembangannya pengarus utamaan gender ini setelah berhasil sampai sekian tahun, akhirnya sekarang ini sudah kelihatan bahwa demokrasi pendidikan dan demokrasi pendidikan Islam ini sudah berhasil. Baik, Pak. Oke, pertanyaan tadi cukup luas sekali. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Sebelum sampai pada inti pembahasannya, Pak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman podcast nih, Pak. Pertama dari saudari Mayang. Apa sih yang menjadi penyebab utama atau akar permasalahan daripada problematika pendidikan Islam yang terjadi di Indonesia? Baik, tentu untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa, eee, menjawab dari berbagai Ya, Pak. faktor ya, dan bisa jadi seorang, eee, ahli pendidikan akan melihat dari perspektif keahlian masing-masing tentang akar problematika pendidikan di Indonesia ini misalnya. Kalau kita lihat misalnya, eee, yang terjadi misalnya adanya gap antara teori dan praktek misalnya ya, antara pengetahuan dan keterampilan, kemudian antara, eee, apa yang semestinya, yang seharusnya yang dituntut dalam sistem pendidikan nasional dengan implementasi, tentu ini banyak terjadi gap-gap yang di situ sebetulnya, eee, bisa kita identifikasi. Nah, namun saya melihat secara keseluruhan bahwa, eee, salah satu dari akar itu adalah misalnya adanya dikotomi pendidikan yang begitu menganga, begitu besar, dan solusinya harus semua ahli pendidikan, para pendidik dalam implementasinya bagaimana kita mencoba, mendekatkan dikotomi itu menjadi sebuah integrasi dalam implementasi pendidikan sehingga, peserta didik yang menjadi subjek pendidikan yang sekaligus menjadi objek pendidikan ini bisa, eee, memperoleh satu hasil, sosok, karakter generasi yang memang, memperoleh pendidikan yang integratif, yang tidak dikotomis, karena sesungguhnya kalau kita, eee, tadi tambahkan, kita tegaskan misalnya tadi tujuan pendidikannya disampaikan Mbak Gita tadi, kita melihat
misalnya dalam konteks, pendidikan Islam ini kan tujuan akhirnya adalah membentuk manusia yang insan kamil. Nah, insan kamil itu sosoknya sebetulnya siapa? Sosok insan kamil ya Rasulullah Muhammad SAW. Artinya ketika seorang pendidik, seorang guru sedang membelajarkan pendidikan di sekolah madrasah, ini sesungguhnya ingin membawa anak-anak generasi ini menuju sosok Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil. Nah, insan kamil itu, sosok yang memang Allah sendiri yang menunjukkan dalam Al-Qur'an, karena Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah dan, wa innaka la'ala khuluqin adzim, kata Allah dalam Al-Qur'an menunjuk Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai insan kamil. Nah, dalam teori filsafat pendidikan Islam itu setidaknya kalau untuk mencapai tujuan pendidikan Islam ini kan harus melihat, harus bisa mengurai siapa manusia, sosok manusia itu. Nah, karena untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu harus, tahu, memahami apa sih tujuan pokok fungsi manusia diciptakan. Nah, tujuan utamanya ada 2, sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah, dan yang kedua sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi. Dan 2 tugas fungsi manusia diciptakan ini harus, bisa tercapai dalam proses pendidikan. Ini, kalau sosok manusia yang sebagai Abdullah itu berarti dia harus memiliki karakter yang, eee, menyerahkan diri kepada Allah, taat, patuh, kemudian tunduk, mengabdi, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sosok karakter khalifatullah fil ardh itu harus mampu mengelola, eee, memanfaatkan kehidupan di bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia, dan ini harus bersifat kreatif, aktif, produktif, dan itu terus-menerus begitu. Nah, ini sosok inilah 2 hal, tugas sebagai Abdullah dan khalifatullah fil ardh ini harus menyatu, dan itu dalam konsep, pendidikan sistemnya harus memang integratif, tidak boleh dikotomis. Nah, ini kan munculnya termasuk akar dari permasalahan pendidikan adalah yang dikotomis ini yang menyebabkan, eee, ketika konsepnya sudah dikotomis kemudian implementasinya juga dikotomis, maka akan menghasilkan sosok-sosok generasi yang akhirnya tidak bisa menyatu, tidak bisa Menyatu. menyatukan antara iman dan ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan dalam surat Al-Mujadalah itu, mengingatkan, mendidik kita bahwa yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di situ iman dan ilmu menjadi satu. Orang yang beriman, orang yang berilmu ini integratif, tidak terpisah. Itu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteksnya lebih nyata adalah akan membawa selamat bagi manusia itu di dunia maupun di akhirat. Kira-kira itu yang bisa saya soroti tentang, termasuk salah satu akar permasalahan dikotomi itu. Itu Mbak Gita. Baik Pak, ini ada pertanyaan kedua dari saudara Wahib Pak. Kita tadi telah membahas bahwasanya materi bahasa Arab itu sebagai materi pendukung ya Pak. Jika Ya, kita melihat dari segi kurikulum ya Pak, mengapa bahasa Arab di kurikulum nasional diajarkan seolah lebih gampang daripada bahasa Inggris Pak? apa betul Mbak Gita bahwa bahasa Arab itu lebih gampang dari bahasa-bahasa Inggris? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, menurut saya pribadi tidak susah-susah gampang sih. Karena ini mungkin, saudara Wahib ini maksud saya, dia termasuk mahasiswa dari Winwali Songo jurusan Mhm. pendidikan bahasa Inggris, Pak. Oh gitu. Ya, Saya bisa,
menjawab ini, sebetulnya apakah betul bahwa bahasa Arab ini lebih mudah, lebih gampang dari bahasa Inggris? Tentunya ini harus kita lihat secara pengalaman belajar ya. Ya. Kalau seseorang itu dia punya pengalaman belajar sebelumnya seperti ketika jadi siswa atau murid santri, sebelumnya sudah terbiasa mengikuti taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, yang sebelumnya sudah terbiasa belajar ilmu-ilmu alat. Ilmu alat bahasa Arab itu kan banyak, ada Iya, nahwu, sorob, banyak ada sekali. kalau lebih tinggi lagi ada ilmu mantek, ada ilmu balaghah misalnya. Ini kan biasanya kalau di madin sudah terbiasa dari kecil, hafalan-hafalan itu akan memudahkan. Sehingga ketika belajar bahasa Arab di jenjang pendidikan baik yang formal ya, yang formal misalnya di MI, di MTS, maupun di aliyah itu bahasa Arab terasa tanpa mikir, itu sudah bisa. Iya. Karena sudah pengalaman belajarnya sudah ada. Tapi bayangkan kalau tidak memiliki pengalaman itu tentu sulit. Kemudian kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris ini kan tentu pengalaman belajar sebelumnya ini sangat menentukan. Contoh ketika, eee, dulu waktu saya belajar di MI kan ndak ada pelajaran bahasa Inggris, Oh, belum ada, Pak? belum ada. Di SD sekarang, di MI sekarang kan sudah bahasa Sudah ada. Inggris. Tentu pengalaman belajar bahasa Inggris di MI ini akan membantu proses belajar bahasa Inggris kita di MTS atau di aliyah, bahkan di perguruan tinggi. Nah, persoalannya memang antara bahasa Arab, bahasa Inggris ini, eee, soal murid belum menemukan guru atau pendidik yang pas, sehingga merasa bahwa bahasa Inggris ini sulit, lebih sulit daripada Iya. bahasa Arab, atau bahkan sebaliknya, kalau mahasiswi atau mahasiswa UIN ini yang sampai menjelang skripsi, kemudian ujian TOEFL atau IMK, bahkan kedua-duanya belum lulus, atau yang bahasa Arabnya sudah lulus, bahasa Inggrisnya belum lulus, atau sebaliknya, itu kan saya kira faktor pengalaman belajar sebelumnya menjadi penting. Tetapi saya dulu misalnya ketika di madrasah aliyah, basic saya lebih banyak bahasa Arab misalnya. Bahkan belajar sehari-hari dengan guru ya dengan lisan, dengan bahasa Arab, mendengar bahasa Arab sehingga paham betul. Oh, ya. Ngomong juga bahasa Arab. Tetapi karena bahasa Inggris kurang digunakan, pengetahuan saya dalam bahasa Inggris juga kurang. Tetapi ketika saya dulu kuliah, saya punya semangat untuk belajar bahasa Inggris sehingga, eee, modal dasar saya punya keterampilan bahasa Arab itu mempercepat saya belajar bahasa Bahasa Inggris. Inggris, Nah, ya. ini saya kira faktor-faktor ini bisa kita, eee, pacu ketika seorang bahasa Inggrisnya kurang, motivasi yang tinggi, kemudian lingkungan akan bisa membantu Membantu. menciptakan. Itu Mbak Oke, kita. oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya ya, Pak, Mhm, pertanyaan selanjutnya mengenai salah satu tujuan dari sistem pendidikan nasional itu kan salah satunya memiliki kekuatan spiritual keagamaan ya, Pak. iya, Contohnya cinta pada Al-Qur'an. iya, Nah, melihat realitas saat ini di pedesaan atau daerah pedalaman, bahwa motivasi anak dalam belajar Al-Qur'an tuh cukup rendah, Pak. Mayoritas dari mereka seolah merasa cukup setelah satu kali menghatamkan Al-Qur'an, Pak. Jadi di usia anak SMP atau SMA itu udah jarang banget membaca Al-Qur'an. mhm, Padahal ada pepatah yang mengatakan bahwa, "Carilah ilmu sejak dari kandungan hingga liang lahat." Nah, ini menunjukkan bahwa seumur hidup seharusnya kita selalu belajar ataupun membaca Al-Qur'an. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan dari saudari Zayin. Bagaimana cara menanamkan rasa cinta anak pada Al-Qur'an, Pak? baik, ini pertanyaan yang sangat penting, tapi tadi saya, mendengar satu statement itu mungkin belum hasil penelitian ya, misalnya bahwa di desa kemudian kemampuan Oh, bahasa iya.
apa namanya, membaca Qur'annya atau motivasi belajar Qur'annya rendah, itu perlu diteliti lebih lanjut misalnya. Eee, dan itu sebaliknya perlu diteliti kalau itu berbasis geografis, misalnya di mana anak-anak yang tinggi motivasi Oh Al-Qur'an, iya. di mana yang rendah itu. Tetapi, secara umum ini pertanyaan yang bagus untuk mengingatkan kita semua, agar kita sebagai pendidik, sebagai orang yang, eee, bergelut di dunia pendidikan, dan pada waktunya kita akan menjadi pendidik utama dan, pertama kalau saya sudah sebagai orang tua yang mendidik anak-anak, seperti mahasiswa-mahasiswi ini yang pada waktunya nanti menjadi pendidik utama di dalam keluarga, ini perlu menjadi, perhatian bersama. Bahwa, eee, sudah kita pahami bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat muslim, untuk harus kita baca, kita, eee, pahami, dan terus kita, belajarkan kepada anak-anak kita dan generasi ke depan. Untuk apa? Tentu agar ada kesadaran bahwa Al-Qur'an ini merupakan pedoman umat manusia yang akan membawa, akan mengarahkan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kalau persoalan motivasi tentu bagaimana menemukan guru yang bisa memotivasi. Kalau persoalan lingkungan, maka harus diciptakan lingkungan yang bisa membuat anak-anak kita itu cinta Termotivasi. untuk, membaca Al-Qur'an. Kalau itu persoalannya di lingkungan keluarga belum mampu untuk membangkitkan itu, tentu orang tuanya perlu ada penyadaran. Maka, menurut saya bisa ada solusinya melalui pendidikan informal di rumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan non formal di masyarakat. Nah, ini wajib menurut saya, hemat saya, ini wajib ada, eee, perhatian khusus pada orang tua. Yang pertama tentu kalau seorang keluarga muslim, ini orang tua, ayah, ibu ini wajib membelajarkan Al-Qur'an pada anak-anaknya. Saya misalnya contohnya ketika belajarkan Al-Qur'an, agar anak-anak saya cinta membaca Al-Qur'an, ini sejak kecil, usia dini anak saya ajarkan sendiri. Saya sendiri sampai anak-anak saya bisa membaca Al-Qur'an fasih, mujawad, kemudian khatam Al-Qur'an. Ketika khatam Al-Qur'an kita rayakan, kita syukuri, Ya, undang teman-temannya, dia akan bangkit motivasinya, ada ya. apresiasinya ya, Pak. Kemudian setelah khatam sekali, kita tingkatkan berikutnya, harus terus-menerus tadarus sampai khatam berulang kali sepanjang hidup, sambil kita jelaskan mengapa harus cinta Al-Qur'an, cinta tadarus. Sepanjang hidupnya dia khatam Al-Qur'an tidak pernah berhenti. Sehingga tadi kalau ada kasus misalnya sudah pernah khatam sekali kemudian berhenti, ini persoalan memberikan motivasi guru di, misalnya di PEKI, kemudian di lingkungan masyarakat, majelis taklim, bahkan orang tua ini harus selalu motivasi. Kalau ditanya tentang tipsnya tentu kan proses pendidikan itu tidak bisa bim salah bim, Ya. sekali jadi. Maka, ketika nanti Mbak kita menjadi ibu rumah tangga misalnya, sudah punya anak, ya, maka proses pendidikan prenatal ketika seorang ibu lagi hamil, jadi pendidikan prenatalnya sebelum lahir, ini maka diperdengarkan Al-Qur'an itu bagian dari mendidik mencintai Al-Qur'an, ya. Kemudian ketika sudah lahir diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an di telinga anak, supaya apa? Ini termasuk pendidikan tauhid, cinta Al-Qur'an. Ketika, eee, anak-anak sudah waktunya untuk bisa kita ajari, kita membaca, orang tua membaca Al-Qur'an, dia mendengarkan, itu supaya terbiasa. Terbiasa walaupun dia mungkin sambil bermain, tetapi orang tuanya membaca, ini juga akan menanamkan sifat cinta Al-Qur'an.
di dalam keluarga harus disiapkan waktu dan ruang untuk membaca Al-Qur'an. Contoh, kalau di keluarga saya itu habis maghrib wajib ayah, ibu, baca Al-Qur'an, anak-anak akan mengikuti, dan kalau dia tidak mengikuti ya kita ingatkan supaya. Tapi anak-anak harus selalu bergembira, ceria, kita dekati supaya, proses kita memberikan didikan mengajar Al-Qur'an ini bisa bisa diikuti dengan baik. Saya kira itu dari waktu-waktu, termasuk ketika usia MI atau SD atau SMP, kita terus memberikan penjelasan bahkan ketika perguruan tinggi. Saya menemukan juga Mbak kita misalnya teman-teman mahasiswa yang, motivasi baca Al-Qur'annya saya cek ada yang tinggi, ada yang sangat tinggi, ada yang masih dalam tahap belajar. Saya tidak menyebut rendah, saya motivasi untuk terus tadarus. Karena ternyata saya tanya, dia sudah berhenti tadarusnya, karena sudah pernah khatam sekali seperti yang disampaikan Mbak Gita Ya, tadi misalnya. Nah, ini harus harus terus-menerus. Itu Mbak Gita ya. ya. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga ini, mungkin lebih kompleks lagi, Pak. Dari saudari Nada. Dewasa ini kian marak isu mengenai sex education. Dalam pendidikan Islam sendiri, apa metode yang dianggap paling baik dan tepat sehingga membuat peserta didik paham apa maksud dari sex education itu, Pak? Baik, ini, tentang sex education ya, pendidikan seks. Dalam Islam itu sesungguhnya ada fikih. Ketika santri atau murid belajar tentang fikih itu di situ pasti ada bahasan, ada bab yang membahas tentang, perbedaan laki-laki dan perempuan, kemudian apa kewajiban yang harus dilakukan oleh anak perempuan dan laki-laki. Misalnya di kitab fikih Sulam Taufik, ketika kitab kecil itu ya, Sulam Taufik, di situ dijelaskan, termasuk mulai kapan mulai anak akil balik, ya, kalau laki-laki bagaimana, kalau perempuan bagaimana. Ini di situ dijelaskan. Lebih spesifik lagi ada namanya fikih perempuan. Fikih perempuan ini yang membahas tentang apa seluk-beluk yang harus dipahami oleh anak perempuan ketika dalam kehidupan sehari-hari yang itu berbeda dengan anak laki-laki sesuai dengan perkembangan pertumbuhan anak perempuan. Nah, di fikih perempuan ini saya kira ketika dibelajarkan di sekolah atau madrasah ini menjadi menurut saya penting. Tidak perlu dipisah, fikih perempuan juga diajarkan pada anak laki-laki dan supaya apa, anak laki-laki ini mengetahui tentang hal-hal yang, seluk-beluk tentang fikih perempuan. Karena pada waktunya anak laki-laki ini juga akan menjadi calon bapak, kemudian anak perempuan ini akan menjadi calon ibu sehingga bisa dipahami. Nah, ketika, sex education dalam konteks fikih ini dibelajarkan sejak awal, sejak dini saya kira akan membekali anak supaya tahu posisi dia, laki-laki, perempuan, sebagaimana satu pesan Kanjeng Nabi Muhammad misalnya, "Didiklah anak-anakmu untuk sholat ketika usia mulai 7 tahun," ya. Saat 10 tahun kok belum sholat, ini agar diingatkan, kalau di situ bahasanya wadribuhum, dipukul, tetapi pukul di sini bukan memukul yang tidak edukatif, ya, yang membahayakan, tapi yang edukatif mengingatkan. Lanjutan hadisnya begini, wafarriku bainahum fil madji'i, pisahlah tempat tidur mereka ketika sudah usia 10 tahun itu. Anak-anak ketika anak laki-laki biasanya tidur sama ibunya harus dipisah 10 tahun itu. Kalau kemudian ada 2 anak misalnya laki-laki perempuan, di situ harus dipisah oleh orang tuanya, nggak boleh disatukan. Ini termasuk sex education dalam keluarga yang harus diberikan bahkan di lingkungan pendidikan
pendidikan madrasah atau sekolah harus diberikan. Saya kira itu. Kalau maraknya pendidikan itu di mana, tetapi dalam dalam era digital ini, sungguh sangat luar biasa. Misalnya, mungkin sangat masif, misalnya adanya video-video yang bisa, di diunduh sendiri oleh Iya. anak, itu tentu harus ada pendampingan orang tua agar anak tidak tersesat, agar tidak disalahgunakan dalam konteks, pendidikan seks yang benar. Itu Mbak kita. Oke, Masya Allah, kompleks sekali ya, Pak. Oke, melihat dari problematika yang dihadapi, betapa urgensinya pendidikan Islam di Indonesia ya, Pak. Mhm. Lalu ini ada pertanyaan dari saudara Fatia, Pak. Bagaimana cara memberikan pemahaman mengenai urgensi pendidikan Islam kepada masyarakat Indonesia Ya, sendiri? ini pertanyaan yang sangat penting untuk kita semua, baik pada orang tua, pendidik, pada anak-anak kita. Sesungguhnya karena pendidikan Islam itu the ultimate goal-nya, tujuan akhirnya adalah, meraih ya, meraih tadi insan kamil dalam rangka meraih kebahagiaan, keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Maka ini harus disampaikan, ada edukasi terus-menerus, bisa melalui pendidikan informal mulai dari, pendidikan keluarga. Maka calon pengantin penting disadarkan tentang ini, calon pengantin ya. Nah, itu dalam rangka untuk menjadi ibu, ayah yang bertanggung jawab, mampu mendidik di keluarga karena eee, pendidik utama dan pertama di dunia ini adalah ibu dan ayah. Ayah. Maka al-ummu madrasatun itu ya, itu menjadi penting. Yang kedua melalui pendidikan formal ketika orang tuanya tidak mampu secara komprehensif mendidik anak-anaknya, ada hal yang dia tidak mampu baik dari segi ilmu atau aspek-aspek tertentu, maka dititipkan, diamanahkan kepada lembaga pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan Islam yang mampu kira-kira membentuk, mengembangkan, menumbuh kembangkan, memberikan tarbiyah, takdib, taklim kepada anak dalam rangka melaksanakan, perintah Allah agar tugas Abdullah dan sebagai khalifatullah fil ardh tadi bisa tercapai sesuai dengan jenjang. Kalau pada waktunya PAUD, PAUD kemudian naik menjadi pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga tentu di pendidikan non formal, ketika di masyarakat ini proses-proses pendidikan yang lebih lebih bebas, interaksi sosial ini menjadi penting supaya membentuk, jiwa anak antara pendidikan informal di rumah, pendidikan di, sekolah atau madrasah dan di masyarakat ini menyatu, maka akan membentuk sosok sosok peserta didik yang akan bisa mampu, eee, memperoleh pendidikan Islam yang ideal dan itu harus terus-menerus dilakukan agar, eee, masyarakat ini memahami tentang urgensi pendidikan Islam itu, eee, ada di situ something beyond, something behind, bahwa kalau dalam filsafat barat itu, mendidik itu kan sudah waktu hidup sudah selesai, yang penting dia bisa mencapai orang dewasa. Tapi dalam filsafat pendidikan Islam, setelah hidup ini ada kematian, maka setelah kematian ada kehidupan baru. Dan ini menjadi sesuatu yang penting bahwa dalam pendidikan Islam ini harus disadari bahwa hidup ini tidak hanya hidup di dunia tetapi ada hidup di akhirat yang di situ justru akan lebih kekal dan kesadaran itu membentuk masyarakat supaya menyadari pentingnya pendidikan Islam itu dalam rangka untuk, membekali anak-anaknya. Bahkan dia sendiri akan menyadari misalnya, ketika menyadari hadis Nabi, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'u lah." Ini akan menyadarkan semua masyarakat bahwa kalau ketika saya mendidik saya dengan pendidikan Islam yang terbaik,
sesungguhnya akan kembali ke saya sebagai orang tua karena ketika saya sudah meninggal nanti saya akan tetap memperoleh, jariyah, pahala, doa dari anak-anak saya sampai ke kehidupan akhirat. Dan ini tidak dimiliki dalam konsep filsafat barat, yang dimiliki yang hanya dimiliki di konsep pendidikan Islam saja, saya kira itu. Jadi prinsip maka ada sebuah, ayat yang mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam ayat yang lain, eee, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dan faqina adzabannar. Artinya ilmu ini sumbernya dari Allah, kemudian diajarkan kepada manusia dalam rangka kita terjaga dari neraka. Maka dalam ayat lain misalnya dijelaskan agar masyarakat ini sadar, setiap individu ini sadar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bahwa ini pentingnya pendidikan Islam di situ. Mulai pendidikan keluarga, pendidikan, di sekolah, madrasah, di masyarakat, di pesantren, dalam implementasinya bisa variatif lembaga-lembaganya, tetapi secara prinsip Allah memberikan pedoman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siksa api neraka artinya wajib pendidikan. Orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik, masyarakat secara individu maupun kolektif punya tanggung jawab untuk mendidik masyarakat. Itu Mbak kita. Baik Pak, sungguh, Masya Allah problematikanya, begitu kompleks sekali ya Pak. Kita masuk pada inti pembahasan ya Pak. Dari Oke. kompleksnya problematika yang telah disampaikan Pak Ismail tadi, menurut Bapak bagaimana upaya menanggulangi problematika pendidikan Islam di Indonesia itu sendiri Pak? Ya saya kira tadi sudah saya singgung, solusi yang terbaik adalah kita perlu, dan wajib sinergi. Wajib sinergi antara peran orang tua di rumah, kemudian peran pendidik, para guru di sekolah, kemudian peran tokoh-tokoh masyarakat yang juga menjadi penanggung jawab pendidikan non formal. Ya. Jadi sinergi antara pendidikan informal di rumah dan lingkungan, pendidikan sekolah madrasah di, yang formal di sekolah termasuk di pesantren, kemudian yang non formal di masyarakat ini. Non formal ini kan bisa majelis taklim, TPQ, bisa lembaga kursus dan kegiatan-kegiatan di masyarakat lain yang semuanya bisa membentuk ini. Maka ini saya kira yang kalau ini sebuah masyarakat ada kesadaran bersama, sinergi bersama, insya Allah ini problem-problem, pendidikan ini akan terpecahkan, kemudian kita bersama-sama mampu membentuk eee, generasi muslim yang kuat, yang Qur'ani, yang muttaqin, sehingga, ini kalau dalam konteks Indonesia, ini akan sangat membantu pemerintah dalam pencapaian, pendidikan Tujuannya. nasional. Ya, karena pendidikan Islam ini bagian dari sistem pendidikan nasional yang ada. Saya kira gitu Mbak Gita. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Ismail. Sebelum kami tutup, mungkin ada sepatah dua kata pesan dari Pak Ismail untuk para pemirsa. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Gita. Pesan saya adalah, eee, mari kita menjadi pendidik yang, beriman, pendidik yang mukhlis, pendidik mukmin, muslim yang mukhlis. Karena sesungguhnya pendidik yang mukmin, yang mukhlis adalah investor dunia dan akhirat. Saya kira itu sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar untuk kita. Terima kasih Pak. Singkat tapi mendalam sekali ya Pak. Sama-sama Mbak Gita. Masya Allah, jazakallah khairan. Amin amin. Semoga pemirsa dapat mengambil manfaat dari perbincangan kami dan semoga pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan Islam semakin baik dan maju.
Amin amin amin. Saya cukupkan perbincangan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.